Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Denia Putri dengan NIM 2409680. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil percobaan kami tentang kinematika dan dinamika pada gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan pada hukum Newton kedua dan ketiga. Pada pendahuluan ada pertanyaan penelitian, tujuan, dan hipotesis. Nah, pertanyaan penelitian ada 3. Yang pertama, bagaimana prinsip hukum 2 Newton pada pesawat Atwood? Dan yang kedua, bagaimana prinsip katrol berotasi pada sumbu tetapnya? Ketiga, bagaimana pengaruh perubahan massa benda terhadap komponen gerak sistem pada pesawat Atwood? Yang kedua ada tujuan. Tujuannya pun ada 3. Yang pertama, mengetahui prinsip hukum 2 Newton. Yang kedua, menyelidiki prinsip katrol berotasi pada sumbu tetapnya. Dan yang ketiga, menyelidiki pengaruh perubahan massa benda terhadap komponen gerak sistem. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada hipotesis. Apa saja sih penelitian yang telah kita tangkap? Jika terdapat massa tambahan pada pesawat Atwood, maka percepatannya akan bergerak mengarah ke M1. Nah, oleh karena itu, semakin mengarah ke bawah, maka semakin cepat pula kecepatannya. Yang kedua, jika massa kedua benda pesawat Atwood sama, maka pesawat Atwood akan tetap seimbang. Nah, yang ketiga, semakin besar massa pada pesawat Atwood, maka percepatannya pun akan semakin besar. Metode pengumpulan data, kami memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada pesawat Atwood, itu adalah alat yang paling penting. Yang kedua ada neraca 3 lengan, penggaris, smartphone, dan laptop. Nah, bagaimana sih prosedur percobaan pesawat Atwood? Yang pertama, kita harus menimbang terlebih dahulu 4 massa yang akan kita tambahkan pada katrol tersebut, ditimbang menggunakan neraca 3 lengan. Kemudian gantungkan tali pada katrol pesawat Atwood, pastikan tali sampai kepada katrolnya. Nah, ukurlah ketinggian dari titik A ke B, kemudian dari titik B dan ke C, menggunakan penggaris tadi. Nah, tambahkan beban tambahan 1 pada M2, terus berputar seperti itu, tambahkan massa M2, massa M3, dan massa M4. Kemudian lepaskan pemegang M1 yang di bawah katrol bersamaan dengan mengklik start pada stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan M1 untuk bergerak dari titik A ke titik B maupun dari titik B dan ke titik C. Nah, jangan lupa kita harus merekam menggunakan smartphone untuk dianalisis hasil pengolahannya menggunakan aplikasi tracker. Ulangi langkah tersebut dengan menambahkan beberapa beban pada katrol tersebut. Ini kami menjawab dari penelitian pertama, yaitu prinsip pada hukum 2 Newton ini terjadi pada pesawat Atwood yang dipengaruhi oleh gaya tegangan tali yang sama besar dengan percepatan. Nah, yang menyebabkan suatu sistem bergerak dan dapat menyebabkan sistem ini semakin besar. Nah, perbedaan massa pun mempengaruhi. Semakin besar massa, maka semakin besar percepatan sistemnya. Nah, pada gambar di samping merupakan grafik hasil pengolahan kami pada percobaan pertama yang dihasilkan sebuah grafik yang GLB, yaitu gerak lurus beraturan, yang artinya bahwa gerak lurus beraturan ini memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, titik GLB ini didapatkan atau diperoleh dari jarak B ke C dengan menganalisis suatu jarak terhadap waktu. Karena sudah tidak adanya beban, maka kecepatannya pun akan semakin konstan. Nah, pada grafik di samping masih tetap pada percobaan pertama. Nah, data di samping merupakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yang diperoleh dari menganalisis sebuah kecepatan terhadap waktu. Nah, GLBB pada grafik ini telah menjelaskan bahwa gerak suatu benda yang lurus akan berubah dengan kecepatan yang secara teratur pada setiap selang waktu tertentu yang akan bertambah atau berkurang secara konstan setiap detiknya. Jadi perubahan GLBB adalah perubahan kecepatan terhadap waktu yang setiap detiknya. Nah, slide kedua ada atau klaim atau jawaban dari pertanyaan penelitian kedua. Nah, pada percobaan pesawat Atwood, ketika benda M1 diberikan tambahan beban, maka akan lebih berat dari M2. Nah, M1 ini akan dipercepat ke bawah
sedangkan M2 akan bergerak ke atas dengan percepatan yang sama besar. Nah, hal itulah yang menyebabkan katrol berotasi pada sumbu tetapnya. Nah, grafik di samping merupakan data hasil percobaan kedua kami, yaitu grafik GLB, gerak lurus beraturan, dengan menambahkan sebuah massa pada katrol. Tetapi massa di sini tidak akan mempengaruhi sebuah GLB, karena dalam GLB ini benda bergerak dengan kecepatan yang tetap dalam garis lurus. Karena yang mempengaruhi GLB hanya kecepatan awal dan waktu tempuh, atau hanya mempengaruhi dalam jarak terhadap waktu. Nah, di samping juga ada grafik kecepatan terhadap waktu atau sebuah GLBB, masih dalam percobaan kedua. Nah, GLBB ini dengan pertambahan suatu massa juga yang akan mempengaruhi percepatan suatu GLBB ini dengan melihat sebuah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan tertentu. Nah, massa yang ditambahkan pada katrol juga akan mempengaruhi sebuah momen inersia. Karena semakin bertambah suatu massa, maka momen inersia pun akan meningkat, dan peningkatan momen inersia ini pun dapat mempengaruhi sebuah percepatan pada sistem gerak benda tersebut. Nah, klaim atau jawaban pertanyaan penelitian ketiga, yaitu perubahan massa pada benda dalam pesawat Atwood memiliki pengaruh terhadap suatu percepatan, tegangan tali, dan waktu tempuh. Pada percepatan, semakin besar perbedaan massa antar kedua benda, maka semakin besar percepatannya. Dan pada tegangan tali, pada benda yang lebih berat akan lebih besar dibandingkan dengan benda yang lebih ringan. Kemudian terakhir, pada waktu tempuh, semakin besar percepatan, maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan. Nah, grafik di antara kedua ini merupakan percobaan hasil ketiga kami. Yang di sebelah kanan ada grafik GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan yang tetap akan dipengaruhi oleh massa. Nah, grafik GLB gerak lurus beraturan yang akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Grafik di atas merupakan hasil percobaan kami dengan menghasilkan prinsip yang sama dan penambahan suatu massa pada grafik GLB maupun GLBB. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.